to your soul? Can you get to my thought? Can we promise we won't let go? All the things that I need, all the things that you need, you can make it feel so real. 'Cause you can't deny, you blow my mind. When I touch your body, I feel I'm losing control. 'Cause you can't deny, you blow my mind. When I see you, baby, I just don't wanna let go. I hate to see you cry, my love is dying inside. I love to see you smile, but it's a beautiful lie. Can face all those lies. Oh baby, be not run, but I'm running to you. You won't see me cry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast KONI Kota Batu. Salam olahraga Jaya, Popsi Kota Batu. sukses. Bersama saya Andina Madani yang akan menemani episode kali ini. Hari ini kita akan membahas cabang olahraga yang lagi booming nih di kalangan anak muda, yaitu cabang olahraga biliar. Dan tim Popsi Kota Batu juga akan bertanding di Porprov Jatim 2025. Hari ini juga spesial banget nih. Kita langsung saja mengobrol dengan teman-teman atlet Popsi Kota Batu dan juga pelatih dan mekaniknya langsung. Dan saya baru saja mendapatkan kabar gembira, yaitu mereka baru saja mendapatkan 17 medali di event sebelumnya. Nah, penasaran gak sih bagaimana perjuangan mereka dan tantangan di balik layar? Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo teman-teman semua. Oke, boleh perkenalan dulu dan sapa teman-teman Kota Batu kita satu-satu mungkin. Mulai dari kanan. Oke, ya, silakan. Ya, saya mekanik dari Batu, nama saya Handoko. Saya pelatih dari Popsi Kota Batu, nama saya Eko. Saya atlet dari Popsi Kota Batu, nama saya Arfa Bahtiar. Saya atlet dari Popsi Kota Batu, nama saya Valen. Saya atlet dari Popsi Kota Batu, nama saya Alexa Danjelik Feucia. Saya dari atlet Popsi Kota Batu, nama saya Manda Vanesian Gatama. Saya atlet dari Popsi Kota Batu, nama saya Stephanie Asmia Putri. Oke, terima kasih, salam kenal semuanya. Nah, saya juga penasaran nih, gimana sih teman-teman kok bisa tertarik di olahraga biliar? Bisa mulai dari banyak mungkin? Kalau saya sih pertama dari ajakan orang tua dulu, sempet ditawarin, terus ya sampai sekarang masih di biliar. Kalau saya juga Dari orang tua ya? Iya sama. Kebetulan Stephanie adik saya, jadi sama-sama diajak sama papa karena papa juga pemain biliar. Oke. Kalau saya juga sama. Dari orang tua. Kalau untuk saya kebetulan dari hobi, terus sering-sering terus diajak ikut untuk ke tingkat yang selanjutnya sama Popsi sama Pak Kaib. Oke. Udah. Ya. Gimana sih perasaan kalian menjadi tuan rumah di Porprov Jatim 2025 ini? Atau deg-degan atau makin bangga bisa jadi tuan rumah? Seneng sih sebenarnya karena nggak jauh dari rumah, terus juga kan tahu lingkungannya di Batu ada apa aja, ini nggak bingung mau kemana-kemana. Juga pernah di meja yang akan dilombakan untuk Porprov itu, jadi seneng sih, nggak takut. Boleh? Ya sebenarnya agak gugup sih, soalnya sebagai tuan rumah pasti ada pressure sendiri lah ya. Karena kan kalau misalnya nanti ada kejadian-kejadian yang tidak terduga, kan padahal kita di sini kayak udah sering nih ketemu meja di sini. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kan di luar kendali, tiba-tiba kan juga itu sih pressure-nya. Tapi kembali lagi juga seneng karena kita bisa bisa latihan lebih dulu lah daripada atlet yang dari kota-kota lain. Oke, baik, terima kasih. Kalau dari coach sendiri gimana nih perasaannya? Kalau dari saya pribadi sih ada seneng, ada pressure-nya juga. Senengnya kita pasti lebih mengenal medan lebih dahulu.
anak-anak nanti kan di setiap hari Kamis itu ada jadwal untuk latihan di venue-nya langsung. Untuk pressure-nya, tekanan ya atmosfer dari penonton, dari pihak KONI sendiri, dari atlet-atlet yang kemarin-kemarin yang masih bisa ikut, itu menjadi tantangan sih buat saya. Oke, baik, Terima kasih. Kita juga pengen tahu nih, seberapa jauh persiapan kalian selama persiapan di Porprov Jatim 2025 ini dari segi mungkin teknik atau fisik dan mentalnya juga. Persiapannya? Kalau persiapan sih yang pasti kita setiap hari latihan. Jadi paginya ada yang sekolah, ada yang bekerja. Tapi nanti kalau sudah menjelang agak siang, agak sore, kita latihan sampai malam. Ya kita kayak harus latihan terus menerus. Itu sih kayak latihan setiap hari aja. Ada hari liburnya nggak tuh? Ada Berapa kali itu seminggu? dua kali aja. Kalau mungkin dari segi mental kalian itu persiapannya bagaimana? Tips dan triknya itu? Percaya diri sih. Oke. Sama pemikirannya dijaga. Kan harus tenang kalau biliar. Gitu. Dari Popsi Kota Batu sebenarnya juga menyediakan fasilitas seperti kayak kemarin ini habis mengadakan turnamen open, jadi semakin kita menemukan banyak lawan yang di atas kita, semakin kita juga bisa melatih mental kita untuk menghadapi lawan kedepannya. Wah, keren banget. Kalau mungkin dari sudut pandang pelatih, bagaimana? Kalau untuk Porprov berikut ini, latihan awal itu mungkin 1 minggu itu 3-4 kali. Terus menjelang Porprov ini saya perbanyak lagi sih untuk waktu latihannya. Terus kalau untuk mental ya sering-sering bertanding di level di atas mereka. Jadi supaya percaya diri, gitu aja. Terima kasih. Baik. Jadi untuk persiapan di yang kurang deket ini ya, kurang berapa minggu lagi lebih banyak latihannya. Oke, baik. Untuk dari Popsi sendiri itu mengirim berapa atlet nih untuk Porprov Jatim? Untuk Porprov 2025 kami mengirim 7 atlet, 4 cowok, 3 cewek. Itu main di kelas apa kalau boleh tahu? Kalau untuk kelasnya kemarin ada yang kalau cowok 1 atlet kan 2 nomor. Jadi 1 atlet 2 nomor, jadi ada yang bola 8, bola 9, semua bola kita ikuti, hampir kita ikuti. Cuma kita nanti cari peluang-peluang untuk yang benar-benar potensi medali. Terima. Baik. Ada nggak sih tantangan yang terberat selama persiapan ini atau momen-momen yang berkesan lah sama persiapan ini? Boleh diceritakan? Sebenarnya kan rata-rata di sini masih pada sekolah, ada yang kuliah, ada yang sekolah. Jadi sebenarnya tantangan terberatnya itu ada di kuliah, ada di sekolah, ada di pekerjaan masing-masing. Kan kadang kalau sekolah sekarang kayak lagi ngebut-ngebutnya nih para guru-guru untuk ngajar target. Jadi tugas juga semakin banyak ulangan juga kan udah menjelang ujian di sini. Terus yang bekerja juga kadang kan ada yang pulangnya sore, ada yang pulangnya malam. Jadi itu juga menjadi tantangan kita sih selama ini. Oke. Kalau momen-momen yang paling berkesan sama persiapan ada nggak ya? Selama bareng-bareng ini? Kalau untuk momen yang paling berkesan sih ketika kita mau berangkat kayak ke Jurprov kemarin ke Bojonegoro, kebersamaan kita terus setiap hari. Biasanya anak-anak bangunnya tidak teratur, begitu kita kejuaraan bangunnya pagi terlalu teratur, bangun pagi. Oke, Jadi disiplinnya dapat di situ. Kalau dari Bapak mekanik ada nggak ya kesan-kesan gitu? Ya, saya di sini kan ditugaskan oleh Pak Ketua Popsi Batu, Pak Gaib. Jadi saya di sini sebagai mekanik itu melihat kalau ada stick-stick rusak atau kurang halus atau master tipnya lepas, itu saya servis gitu. Jadi begitu bertanding sudah siap gitu. Ya, kalau tantangan terberatnya Pak
waktu jadi mekanik itu bagaimana? Ya sebetulnya nggak ada tantangan sih, cuman kalau waktu bertanding master tip lepas itu, jadi kita harus siap setik cadangan lah untuk ya. Oke, Ya. baik, terima kasih. Jadi selama persiapan ini ada nggak sih kalian tryout untuk mengikuti kejuaraan sebelumnya? Jadi mengikuti kejuaraan lain sebelum Porprov ini, ada nggak? Ada, kebetulan ini kemarin baru selesai diadakan turnamen di GS Art, yaitu tempatnya Popsi Kota Batu juga. Itu open se-Jawa Timur ya, Jawa Timur. Jadi kita bisa menemukan benar-benar, bahkan bisa dibilang musuhnya itu sudah terlalu jauh di atas kita. Jadi bukan hanya jauh tapi sangat jauh. Keren. Jadi ya itu bisa buat ajang untuk tryout kita juga, tapi kadang untuk latihan kesehariannya kita juga saling sparring satu sama lain sesuai kelas pertandingan yang kita ikuti. Oke, keren banget. Kalau dari segi pelatih, Bapak ada nggak? Kalau untuk persiapan tryout itu, cabur biliar ini kan lebih banyak kejuaraannya daripada cabur lain karena tidak melibatkan caburnya. Jadi kayak rumah-rumah biliar bisa mengadakan event. Jadi beruntung betul untuk atlet biliar itu lebih banyak tryout walaupun tidak taraf resmi. Taraf turnamen sejenis home turnamen kita pasti ngikuti. Kemarin sebelum di GS biliar ada di Malang di NKA, anak-anak juga saya turunkan semuanya. Terus kayak di Amorti di Malang, anak-anak pasti ikut. Untuk penyisian, untuk papan utama pasti ikut. Untuk ajang tryout sebelum pertandingan ini. Jadi untuk menjaga mental juga ya? Ya, untuk menjaga mental juga. Saya penasaran nih dengan yang beritanya 17 medali itu. Boleh diceritain mungkin perasaannya bagaimana sih dapat 17 medali itu? Kalau saya tentu saja sangat bangga karena prosesnya juga tidak mudah. Terus untuk saya pribadi daripada teman-teman kan saya masih baru, atlet baru. Dia saya sangat bangga. Terus saya mendapatkan medali perak di bola 15 ganda putra. Oke, keren. Kalau dari kamu bagaimana? Juga bangga. Boleh diceritain tuh gimana sih saat pertandingan itu? Agak tegang. Tegang. Ya, Kamu dapat apa tuh? Kalau boleh tahu. bola 8 ganda mik juara 1, terus ganda mik bola 10 perunggu sama ganda mik bola 15 perunggu. Oke, luar biasa. Keren. Ya, lanjut. Bangga, seneng, terus bersyukur banget bisa membuktikan kalau latihan yang selalu di push itu bisa membawa yang lebih baik. Kebetulan bisa membawa 4 medali, membawa perak mix bola 15, double 9 perunggu, double 10 perak, sama single 8 perunggu. Oke, banyak banget, luar biasa. Oke, kamu boleh. Kalau tadi saya sih bangga banget ya, apalagi kan saya juga masih baru. Ya. Kalau saya dapat 3 medali. Juara 1 double mix bola 8. Terus juara 2 double bola 8 putri, sama juara 3 double mix bola 10. Oke, keren banget. Yang pasti sangat bangga, sangat bersyukur karena setiap event yang kita lalui pasti ada struggle-nya sendiri lah ya, tantangannya sendiri, mulai dari cuacanya, dari kan Batu ini dingin, kalau daerah lain tuh kan pasti panas, jadi itu sebenarnya itu juga sebagai tantangan untuk atlet Batu sih selama ini, karena kayak bertanding yang biasanya kita latihan udaranya dingin, sejuk, tapi di sana main itu keringetan parah gitu kan, jadi pressure juga sebenarnya. Perlu penyelesaian ya? Iya, penyesuaiannya itu yang bikin susah sebenarnya. Tapi ya puji Tuhan saya bisa mendapatkan 3 medali. Itu ada juara 3 double
8 putri, juara 2 double 10 putri, sama juara 2 double 9 putri. Oke, keren, luar biasa, bangga banget. Keren banget atlet-atlet dari Popsi ini ya. Kalau dari coach, ada nggak kunci sukses dari dapatnya medali 17 ini? Latihan rutin, kebersamaan, sudah itu sih. Latihan itu yang ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Terima kasih. Keren, luar biasa sekali. Oh ya, untuk coach sendiri bagaimana sih performa dari atlet-atlet ini di event sebelumnya? Apakah bisa menjadi gambaran untuk Porprov di Jatim 2025 ini? Untuk Porprov 2025 kita bermain di rumah dengan udara yang sudah kita kuasai, suhu yang kita kuasai, daripada untuk yang kemarin-kemarin. Terus terang anak-anak banyak yang mengeluh karena kita bertanding, kita menunggu untuk pertandingan berikutnya itu kita di luar dengan suasana yang panas di Bojonegoro. Pasti satu, capek, dehidrasi itu pasti. Lah untuk yang di Porprov 2025 kita yang tuan rumah, ya semoga saja anak-anak nanti lebih bisa maksimal lagi. Amin. Dengan udara kita yang sudah kita kuasai sih, betul. Itu aja. Untuk daerahnya kalau boleh tahu, kita kedapatan di daerah mana tuh mainnya di Porprov Jatim 2025 ini? Untuk Porprov Jatim 2025 venue-nya ada di Karabau Biliat di Jalan apa itu? Abdul Ghani Atas. Iya. Oke, baik. Dari event sebelumnya kan kita sudah mendapatkan gambaran dari performa atlet-atlet kita. Nah, adakah gambaran lain seperti mungkin musuh terbesarnya atau musuh terberatnya lah? Bagaimana? Kalau untuk musuh terberat yang kemarin di Bojonegoro itu ada beberapa atlet yang tidak diturunkan, emang disimpan, sengaja disimpan. Itu dari Kota Tuban, Kota Kediri juga tidak hadir, Kota Surabaya, Mojokerto, Malang. Mereka punya pemain-pemain inti yang sudah ikut mulai dari Lumajang, Mojokerto sampai sekarang masih ikut. Jadi kota-kota itu yang menjadi musuh terberat. Cuma kita akan berusaha maksimal memilih nomor-nomor yang potensi dapat medali saja. Terima kasih. Oke, baik. Kalau dari perasaan atlet-atlet bagaimana? Ada gak rasa gitu? Pastilah ya, namanya pertandingan pasti ada rasa takut, tapi bagaimanapun juga kita juga harus punya strategi tersendiri dari diri kita masing-masing untuk bisa melawan diri kita dari rasa takut itu juga. Karena meskipun lawan kita mudah ataupun susah, itu harusnya kita tidak peduli dengan hal itu. Yang harusnya kita tetap fight, tetap menampilkan performa terbaik, gitu aja. Setuju banget. Yang lain mungkin ada tambahan? Tegang, tapi semoga aja masih bisa untuk melawan dan untuk memenangkan pertandingan. Oke, amin. Dari gambaran event sebelumnya kalian dapat 17 medali nih. Nah, untuk target tersendiri di Porprov Jatim 2025 ini, adakah target lain atau 17 medali aja atau bahkan lebih? Untuk target medali kemarin kan kebanyakan perunggu sama perak. Target kami di Porprov 2025 ini mudah-mudahan bisa mendapatkan medali emas lebih banyak dari yang kemarin. Itu aja sih. Ada nggak sih motivasi dari kalian bisa sesemangat ini dan sampai ke Porprov Jatim 2025 ini? Kalau untuk motivasi ya melihat kontingen-kontingen lain bisa dapat medali lebih banyak dari event kemarin, ya itu sih yang menjadi motivasi untuk lebih bersaing lagi. Gitu aja. Kamu mungkin Sama. ada lain motivasi dari orang tua mungkin atau dari teman gitu? Ya tetap semangat, latihan rajin, sama berusaha. Boleh lanjut? Kalau aku motivasinya sih mungkin
ada pemikiran untuk membanggakan orang tua, membanggakan nama Kota Batu juga. Terus juga ada support dari orang tua, itu jadi motivasi banget itu. Kalau motivasi dari saya sih tetap semangat latihan, terus agar bisa membanggakan orang tua, sama membanggakan nama kota sendiri. Keren. Kalau motivasi pasti yang pertama dari orang tua yang sangat mendukung juga, dan yang kedua dari event-event yang saya ikuti. Kalau misalnya memang saya mendapatkan prestasi, itu bisa membantu saya dalam sekolah, dalam untuk masuk ke kuliah. Nah habis ini ya kelas 3 juga dekat kan, tiba-tiba nanti udah ada wisuda Ya, atau benar. masuk kuliah, itu pasti sangat membantu. Terus kalau boleh jujur dari uang Ya. ya sangu itu juga menjadi motivasi. Terus ya itu sih sebenarnya. Selain dari motivasi kan pasti ada kendala nih selama persiapan Porprov Jatim 2025. Mungkin ada bisa diceritakan kepada teman-teman kita. Kalau kendala yang paling utama sih kembali ke tadi sekolah, karena ya gimana ya karena masih sekolah itu jadi beban tugas itu juga menjadi pikiran. Terus yang kedua pasti manage waktu antara istirahat, latihan, sekolah, terus kumpul sama keluarga, itu juga menjadi tantangan. Jadi kamu Kalau dari aku sih juga sekolah ya, soalnya kayak susah membagi waktu gitu. Kalau kendala di aku karena jadwal untuk Porprov juga dekat sama jadwal ujian akhir untuk kenaikan. Kebetulan juga ada magang sekolah juga dekat, jadi antara itu juga bisa jadi kendala membagi waktu untuk tugas, latihan, persiapan, juga itu yang jadi kendala sih Cai. Kalau kendalaku sih dari sekolah kayak tugas banyak, PR kayak gitu. Kalau untuk saya tidak begitu ada ya, karena saya baru lulus sekolah. Terus ya banyak waktu luang lah intinya. Itu aja. kalau dari coach mungkin Kalau dari saya pribadi sih sama, pemikiran mereka sama saya dari sekolah. Cuma kalau bisa sih untuk atlet-atlet yang masih sekolah, contoh soal anak saya sendiri tadi dapat dispensasi pulang jam 12, ada ujian ya, ujian jam 2 tidak mengikuti ujian lah. Kadang-kadang yang dipikirkan mereka tuh aku tidak dapat nilai, itu saja sih kendala yang paling berat. Mohon untuk bantuannya kalau bisa ke sekolah, biar mereka itu keluar untuk latihan pun juga tenang, dari nggak kepikiran kalau aku nggak naik ya apa, daripada gitu kasihan. Iya. Terima kasih. Betul. Mungkin dari Bapak mekanik ada nggak kendala? Jadi rata-rata kendala di sini tuh Pembagian waktu. sekolah dan pembagian waktunya ya. Buat teman-teman atlet nih, kalian sudah nggak mengikuti Porprov di sebelumnya? Nah, mungkin bisa diceritakan tuh gimana sih perasaan kalian saat Porprov di sebelumnya itu? Porprov sebelumnya itu kami mendapatkan venue yang bertempat di Mojokerto, dan kebetulan ya lumayan panas sih di sana, jadi itu pasti menjadi tantangan yang pertama. Tapi puji Tuhan atlet Batu tetap bisa mendapatkan beberapa medali. Saya kebetulan mendapatkan 2 perunggu di kelas double bola 15 dan double bola 8. Tapi sebenarnya agak sedihnya karena partner double saya udah tidak bisa ikut lagi, soalnya umurnya udah lebih dari batas. Jadi habis Porprov kemarin sebenarnya saya sempat vakum latihan karena saya merasa kayak waduh, teman latihan udah nggak ada nih gitu, kayak yang lainnya juga kayak kurang deket. Maksudnya kan biasanya latihan berdua sama yang dulu, terus tiba-tiba dia udah keluar. Jadi perbedaannya itu kerasanya sih
teman-teman yang baru juga sih. Soalnya dari kejurprov, setiap porprov yang saya ikuti itu pasti ada yang berbeda, ada yang nambah, ada yang berkurang. Jadi itu menjadi tantangan juga sih, soalnya kan udah akrab sama yang itu, udah deket sama yang itu, udah klop lah maksudnya, tiba-tiba ternyata umurnya udah sampai batas, udah nggak bisa ikut lagi. Itu sih yang dirasain. Jadi perlu adaptasi ya gitu Iya, ya? perlu adaptasi lagi. Nah, menarik nih, kamu tadi cerita bahwa ditinggal partner kamu kan. Nah, ada nggak solusi kamu bisa bangkit lagi dan mempersiapkan di Porprov 2025 ini? Pasti ada, dan terutama itu merupakan dukungan dari pelatih, dari orang tua, dari teman-teman juga, karena kayak tanpa dukungan mereka juga kayak nggak ada untuk semangat lagi sih sebenarnya, kayak udah males lah latihan gitu, buat apa latihan, orang udah nggak ada temennya. Terus kan pas aku latihan juga yang lain juga masih kerja, masih sekolah, jadi itu kayak kadang timingnya itu nggak pas gitu, jadi kayak latihan sendiri, sepi. Jadi kadang kalau misalnya orang tua bisa menemani, kadang ditemani sama orang tua, dan itu sangat-sangat memberikan motivasi untuk saya melakukan latihan. Terus ada dari Om Eko juga sebagai pelatih, Om Han sebagai mekanik yang juga sangat sering menemani saya latihan, memberikan materi, memberikan motivasi, memberikan pencerahan untuk supaya saya bisa bangkit lagi, bisa berjuang lagi untuk Porprov 2025 ini. Luar biasa. Latihan sendiri itu termasuk latihan berat nggak sih? Soalnya nggak ada temennya, jadi sepi gitu ya. Support system itu penting ya, dari orang tua dan teman-teman. Kalau dari coach, ada nggak perbandingan dari Porprov sebelumnya ke Porprov tahun 2025 ini? Kalau perbandingan sih ada. Satu, cuaca lebih panas Mojokerto daripada di sini. Kalau untuk pertandingan sih hampir sama. Berarti pemain-pemain yang kemarin dari kota kabupaten kemarin yang bisa mengikuti di Mojokerto masih bisa main lagi di Porprov 2025. Itu sih tantangan nih untuk anak-anak ini, makanya semoga kita nanti di Porprov 2025 mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Itu aja bis. Bisa diceritakan nggak venue dari yang kita miliki di Kota Batu ini untuk Porprov 2025 ini? Untuk venue dari mulai Lumajang, Mojokerto 2025 di Batu lebih baik di Batu. Satu, bebas asap rokok. Terus tidak ada minuman alkohol, tidak ada kemacetan pastinya, dan udaranya sejuk. Perbedaannya daripada di tempat dua Porprov sebelumnya panas. Situ aja sih Mbak. Enaknya di Kota Batu itu ya sejuk. Mungkin dari teman-teman ada nggak rasanya pernah nggak latihan di Karabau itu? Kalau untuk latihan masih baru akan dilaksanakan untuk latihan rutin di sana. Tapi kalau main-main ke sana ya sering. Gitu aja. Seneng nggak kalau nanti bakalnya Porprov itu di situ gitu? Tentu seneng banget ya, kalau boleh jujur seneng banget karena kebetulan saya juga sudah sering mengikuti event-event lomba yang pernah diadakan di Karabau, di venue itu, dan saya juga merasakan nyamannya tempatnya, enak mejanya, kondisi mejanya, kondisi tempatnya saya sudah merasakan, dan saya lumayan puas dengan keputusan Porprov biliar di tahun 2025 ini diadakan di Karabau, di Kota Batu. Jadi ada keuntungannya lah ya? Iya, ada keuntungannya. Mungkin teman-teman ada nggak dukungan atau ajakan lah buat anak-anak muda di Kota Batu buat mengikuti cabang olahraga biliar gitu. Kan sekarang lebih booming lah ya, anak muda banyak yang main biliar. Nah mungkin bisa diarahkan menjadi kejuaraan, mendapatkan prestasi begitu. Untuk triknya itu nanti setelah Porprov, kami dari Popsi Kota Batu
akan berusaha mengadakan turnamen untuk Kota Batu, untuk pelajar Kota Batu, biar di samping itu juga bisa menyaring untuk bakat-bakat, jadi biar nggak kesulitan untuk mencari atlet lagi. Itu aja sih. Mencari bibit unggul lah ya. Untuk mencari bibit baru. Ya. Mungkin bisa diberitahukan informasi yang bisa didapatkan dari lewat mana tuh? Nanti biasa kita lewat, ada komunitas, ada grup sendiri, kita nanti akan kirimkan brosur untuk pertandingan, dan kemungkinan nanti kalau bisa diusahakan pendaftarannya gratis, jadi mereka tidak terbeban untuk biaya pendaftaran. Gitu aja. Luar biasa. Untuk penutupan nih, terakhir pertanyaan, mungkin ada harapan atau pesan dan kesan terhadap teman-teman yang di Kota Batu, bisa diceritakan target atau harapan besar kalian di Porprov Jatim 2025 ini. Untuk harapan kami supaya nanti masyarakat Kota Batu bisa mensupport langsung semua cabur yang dipertandingkan. Nanti mohon untuk doa dan dukungannya. Kami membawa nama baik Kota Batu. Dari teman-teman boleh diceritakan? Kalau harapan saya bisa bawa medali ya, pasti bawa medali untuk kelas yang saya ikuti, sama semoga lancar aja lah, harapannya itu aja. Kalau saya sama bisa bawa medali, banggain orang tua, dan lancar, gak ada masalah apapun. Harapan saya tentu harus bisa membawa medali, mungkin bisa membawa medali lebih banyak lagi, bisa membanggakan orang tua, membawa nama baik Kota Batu. Kalau saya semoga membawa medali lebih banyak lagi dan membanggakan nama orang tua juga. Kalau saya pasti bisa mendapatkan lebih banyak medali, dan saya berharap bisa upgrade lah ya, yang mungkin prof tahun kemarin dapatnya perunggu aja, mungkin yang prof kali ini bisa mungkin upgrade dulu ke perak atau langsung ke emas. Ya harapan saya itu, dan target saya sih bisa balas dendam sama musuh yang gagal saya kalahkan kemarin di kejur prof sih. Ya semoga ya kalian semua dapat medali emas lah. Amin. Baik, dari sekian banyaknya pertanyaan, keren banget. Saya terima kasih banyak kepada teman-teman dan coach dan mekanik. Obrolan kali ini tuh seru banget, dan kita jadi tahu nih soal olahraga biliar itu seperti apa. Ternyata di baliknya meja hijau, ternyata ada latihan serius, strategi, dan semangat besar dari atlet-atlet kita. Dari meja biliar ke podium juara, tantangan mereka bukan soal menang saja, tapi juga tantangan dari latihan, dedikasi, dan mental atlet-atlet kita. Terima kasih kepada coach dan om mekanik, teman-teman atlet Popsi Kota Batu sudah memberikan informasi dan cerita semuanya kepada teman-teman Kota Batu kita. Saya Andina Madani, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Salam olahraga. Jaya. Popsi Kota Batu. Sukses. Terima kasih. Ya. Popsi Kota Batu. Sai.